dari Kasturi Singapura ingin mewawancarai tentang bagaimana sejarah Orde Baru dan Reformasi. Pemimpin pada masa Orde Baru itu Presiden Soeharto. Kita menyebutnya sebagai Presiden Soeharto. Dulunya ketika dia belum menjabat itu hanya dikenal sebagai Jenderal Soeharto. Nah, pada tahunnya kapan yang pasti itu setelah Super Semar. Super Semar itu adalah sebuah surat perintah yang ditandatangani oleh Soekarno atas dasar keinginan untuk menciptakan kembali kestabilan, keamanan dan ketertiban yang ada di Indonesia, yang mana saat itu negara itu terancam keamanan dan ketertibannya karena apa? Karena Indonesia habis dilanda prahara G30S PKI, Gerakan September 30, yang didalangi oleh PKI, disinyalir didalangi oleh PKI. Kan kalau di materi G30S PKI itu saya nggak tahu tuh dibahas apa enggak, tapi sesungguhnya ada beberapa teori dan itu masih belum bisa dipastikan apakah itu PKI yang mendalangi. Hanya ada dugaan kuat dan data-datanya mengarah ke sana, tapi di dalam buku-buku sejarah suka ditulis beberapa teori. Nah, kemudian kita nggak fokus di situnya ya, Nah, Super Semar itu di singkatnya ditandatangani lah sama Soekarno. Kenapa bisa ada ide Super Semar itu? Karena ada 3 orang anggota TNI Angkatan Darat yang mendatangi Presiden Soekarno untuk minta mandat untuk menjaga ketertiban dan keamanan itu, ya kan? Nah, hasilnya oke, Soekarno membolehkan, kemudian ditandatangani. Lagi-lagi nih, Super Semar itu sendiri sekarang ini dipertanyakan keasliannya benar nggak, apa jangan-jangan itu hanya dibuat-buat gitu kan? Menurut kabar yang beredar kayak gitu, apa jangan-jangan ini hanya dibuat-buat aja gitu, bahwa ada ambisi tersendiri dari Presiden Soeharto. Tapi itulah sejarah uniknya ya. Kalau sejarah kita itu udah terang benderang, mungkin orang udah gak ada lagi yang pengen baca sejarah, yang pengen tahu sejarah. Ada mungkin terkesan nggak apa-apa, ini ada sedikit yang masih diserius supaya kaum muda nanti menjawab itu, ini yang mana sih yang benar gitu. Nah, kemudian kalau tahunnya sekitaran 1966 dan 67, yang pastinya awal mulanya karena ada Super Semar, kemudian nanti Presiden Soeharto lewat PRS ditetapkan sebagai presiden gitu. Nah, itu baru mulailah debat masalah. Oke, ada lagi. Gerakan ekonomi pada masa Orde Baru yang pasti ekonomi itu amburadul, berantakan, harga melambung tinggi. Ekonomi yang saya maksud ekonomi yang diwariskan pada zaman sebelum Orde Baru, yaitu dikenal dengan nama Orde Lama atau zaman yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Saat itu inflasi melambung tinggi sekitar 500%, yang menyebabkan harga-harga itu gila-gilaan, dan daya beli masyarakat sayangnya juga rendah gitu. Masyarakat banyak yang tidak bekerja atau penghasilan masyarakat rendah. Sementara harga-harga mahal, bensin mahal, sembako mahal, jadinya ya itu ekonomi tidak berjalan dengan baik. Lalu kemudian Presiden Soeharto ketika mendapat mandat itu dan ditetapkan sebagai presiden oleh MPRS, langkah pertama adalah pengen menyelesaikan hutang-hutang yang ada
bagaimana caranya membayar hutang sementara sektor ekonomi tidak berjalan lancar karena daya beli masyarakat berkurang, rendah, sementara harga-harga melambung tinggi dan mereka tidak bekerja gitu kan. Hasilnya apa? Oh ya udah, dieksplor dulu nih sumber daya alam apa, sambil negosiasi masalah hutang, bisa nggak jatuh tempo hutangnya ditunda gitu kan. Bahkan kalau bisa udah dapat sokongan dari dulu lagi deh supaya bisa ngebangun Indonesia. Yang terjadi setelah eksplorasi sumber daya alam, dapat tuh beberapa titik untuk sumur minyak. Nah, minyak-minyak itu kemudian dijual dan Indonesia dapat uang untuk bayar hutang sekaligus menambah hutang lagi. Intinya ekonomi bisa jalan setelah ada investasi asing juga dari luar negeri. Oke. Pengalaman saya sendiri pada masa Orde Baru baru kelas 3 SD, kelas 3 dan kelas 4. Yang saya alami langsung adalah gimana mereka simpatisan partai yang cuma 3 itu ya, ada Golkar, PDI dan P3, itu berkampanye tapi mereka bisa menjaga ketertiban dan keamanan. Mereka tidak bentuk-bentukan yang berbanding terbalik zaman sekarang, zaman yang maju, tapi manusia itu gampang banget tersulut emosi gitu, emosi ketika mereka bersinggungan baik secara langsung ataupun di dunia maya ada gitu kan, sehingga menyebabkan gontok-gontokan gitu ya. Nah dulu nggak kayak gitu. Saya lihat sendiri mereka damai-damai aja tuh ketika beraspirasi. Terus dulu juga kalau menurut cerita dari ayah saya bahwa zaman baru kita bisa bersuasembada beras, bersuasembada pangan, beras yang kita hasilkan di Indonesia bisa dijual ke luar negeri dan untuk dapat income Indonesia, dapat keuntungan. Itu sebuah prestasi tersendiri. Kita memang negara yang subur kan, dari garis katulistiwa. Karena Indonesia itu tanah negara yang paling subur dibanding daerah lainnya, dan kita luas gitu dibanding Thailand yang punya beras, katanya beras nomor 1, beras Thailand itu paling bagus katanya. Indonesia bisa menyaingi itu waktu itu, bahkan bisa menjual seperti itu. Nah itu sebuah prestasi ya. Itu sekarang ini sudah tidak ada gitu, sudah tidak bisa dilakukan lagi kayaknya, karena pemuda-pemudanya udah nggak ada yang mau. Orang-orang yang ada di Indonesia tuh udah nggak mau jadi petani. Bahkan terakhir yang saya dengar aja ada nenek-nenek yang kalau tahu live TikTok di Lumpur itu dia petani. Tadinya dia bekerja di ladang atau sawah itu sehari cuma digaji 35.000. Ya mana ada orang yang mau jadi petani ngegarap sawah dibayar 35.000 doang sehari gitu kan. Jadi nggak ada kepastian untuk jaminan masa depannya juga kalau 35.000 doang. Akhirnya dia melihat satu cara, jadi tiktokers nge-live mandi lumpur sehari bisa dapat 20 kali live katanya, itu dapat 20 juta. Jadi sekali live dia dapat 1 juta. Ya, makanya wajar aja kalau orang zaman sekarang tuh lebih mikirnya make money instan gitu ya kan. Bagaimana cara gue bisa dapat duit yang lebih instan gitu. Ya nggak bisa disalahin juga ya, masyarakatnya nggak mau jadi petani lagi. Tapi harusnya pemerintah itu punya mekanisme untuk ngajak kaum muda atau orang-orang yang ada di Indonesia lah, nggak hanya kaum muda, ayo gunakan teknologi untuk melakukan inovasi untuk peningkatan jumlah hasil produksi dari sawah dan ladang. Harus kan ke situ karena jangan udah maju teknologi. Oke, ada lagi.
posisi ya presidennya kemudian setelah Soeharto mundur itu JHBI ya. JHBI sendiri juga kelimpungan diwarisi PR yang banyak gitu, masyarakat terbelah, terus tingkat ekonomi amburadul, lalu kemudian apa namanya institusi hukum itu kurang bisa dipercaya sama masyarakat, PR banyak sekali. Lalu satu persatu bisa dilakukan, tapi yang paling utama kenapa masyarakat pengennya Soeharto kan itu kan misi utamanya adalah Soeharto turun. Kenapa sih Soeharto harus turun? Karena dia adalah ikon utama Orde Baru. Mereka pengen Soeharto turun supaya Orde Baru ini lenyap gitu. Tapi ternyata juga Soeharto turun, ada Orde Baru atau budaya dari Orde Baru nggak lenyap, karena sedikit banyak itu udah mendarah daging gitu. Dan memang perlu waktu, bahkan sampai kapanpun kayaknya perlu waktu. Sekarang pun juga tetap harus sedikit demi sedikit budaya itu dikikis. Tapi bukan berarti Orde Baru itu semuanya buruk ya gitu. Ini kita penting punya pemahaman. Suatu masa, suatu rezim itu pasti dia punya kelebihan dan kekurangan. Kita jangan melihat di kekurangannya aja atau sisi buruknya, tapi lihat juga kelebihan dan sisi buruknya pasti ada. Begitupun zaman Soekarno, begitupun zaman Soeharto, ada pasti. Makanya salah satunya Susumada Pawawan. Bagaimana itu menorehkan prestasi untuk Indonesia yang belum pernah dilakukan lagi sama presiden setelah Soeharto, kan? Itu satu prestasi. Kemudian Indonesia di zaman itu prestasi olahraganya, di zaman Orde Baru tinggi, yang sampai sekarang alhamdulillah masih terus beberapa dipertahankan. Salah satunya bulu tangkis di zaman Orde Baru itu tinggi prestasinya. Bahkan Susi Susanti sampai sama Alan Budi Kusuma sampai bisa merasakan emas di Olimpiade. Itu kan tertinggi. Olimpiade itu kompetisi olahraga tertinggi di dunia, dan kita bisa berada di sana, dan itu mengharumkan nama. Nah, jadi memang ada positif, ada negatifnya. Negatifnya ya kita sama-sama tahu. Orang menyampaikan hal-hal yang buruk tentang Orde Baru pada masa itu. Kayak sekarang nih saya ngomong kayak gini tentang Orde Baru. Nah, ini terjadi di zaman Orde Baru. Setelah wawancara ini, saya hilang. Nggak ada edukasi, yang nggak tahu kemana. Sering kayak gitu. Orang yang menulis tentang keburukan Orde Baru di media massa, orangnya hilang, media massanya tutup langsung. Iya gitu. Bikin 10.000 eksemplar untuk koran yang di dalamnya ada sebuah opini tentang Orde Baru yang menjelek-jelekan Orde Baru. 10.000 opininya itu udah langsung dibeli, eksemplar itu langsung dibeli sama seseorang. Jadi nggak bakal sempet dia keluar, langsung ada yang beli. Tapi memang dibagi-bagi, si A beli sekian, si B beli sekian, teknisnya kayak gitu. Tapi intinya 10.000 itu habis. Setelah habis, surat kabarnya tutup, orang yang bikin opininya hilang. Kayak gitu, tanpa bekas. Nah itu salah satu yang buruk dari Orde Baru. Dan di reformasi, di zaman reformasi masih sempat tuh terjadi yang gitu-gitu. Sampai kemudian ya semakin lama cara-caranya udah menurun. Sekarang udah lebih enak ya gitu, kita menyampaikan pendapat di media sosial manapun sebenarnya agak lebih leluasa. Cuman ada beberapa yang mungkin dinilai agak menyindir, ditambah lagi diperkuat dengan adanya UU ITE yang bisa dijadikan senjata untuk mengancam orang gitu kan. Padahal ya
UU ITE kan punya maksud, bukan berarti dijadikan senjata untuk mengancam orang, tapi dibandingkan zaman Orde Baru yang seperti yang saya bilang, bicara untuk sekedar bicara di zaman Orde Baru sangat hati-hati sekali. Dibanding sekarang agak lebih leluasa. Contohnya saya seorang guru di kelas, saya bicara tentang sejarah lalu menyangkut dengan Orde Baru. Di zaman itu, wah itu sangat-sangat, buku sejarah itu nggak bisa tuh kita punya beberapa sumber. Kayak sekarang kan buku dari pemerintah ada, kemudian sumber-sumber buku-buku lain yang bisa dijadikan sumber belajar, boleh. Nah dulu tuh hanya buku dari pemerintah, buku-buku dari sumber lain itu dipertanyakan tuh, karena biasanya isinya bertentangan dengan apa yang ditulis sama pemerintah, dan guru harus ngikutin buku-buku yang ada dari pemerintah. Nah kalau sekarang kita lebih demokratis, lebih bebas, boleh menggunakan, asal yaitu penting sekali guru sejarah menekankan bahwa suatu rezim ada baik ada buruk, nggak bakal semua buruk terus, pasti ada gitu. Dimana ada positif pasti ada imbang. Nah itu seorang guru sejarah harus bisa tuh ngasih tahu itu ke murid-murid. Nah ya pada intinya zaman sekarang lebih enak, makanya kontradiktif dengan suka ada tuh tulisan di apa namanya mobil ya, belakang bagian belakang mobil, iya kabare enak zaman tuh gitu kan, gambar soal enak dalam artian apa gitu. Enak karena menurut beberapa orang ya enak ngomong Soeharto, harga-harga murah, stabil, jadi kita bisa beli daya beli masyarakat cukup gitu kan. Tapi ternyata itu semua disubsidi gitu, disubsidi sama pemerintah. Harga barang A harusnya itu kalau dibandingin sama di luar negeri harusnya udah mencapai satu piece-nya 5.000. Nah di sini dengan subsidi dari pemerintah jadinya harganya setengah, masih 2.500, supaya masyarakat terjangkau membelinya, maksudnya gitu. Tapi 2.500-nya dari mana? Subsidi itu gitu dari hutang Bang. Jadi Anda mungkin pada masa itu gue bisa beli ini seharga 2.500, tapi sungguhnya Anda lagi menimbun hutang 2.500 yang lainnya, yang akhirnya ketika Orde Lensir hutangnya tinggi sekali sampai zaman SBY katanya hutang Indonesia itu baru bisa lunas gitu. Tapi kemudian ya kalau ini sudah kabar waktu itu hutang baru bertambah, hutang Indonesia bertambah lagi setelah era SBY. Betul, tapi kan Pak Jokowi gunakan hutang itu untuk membangun fasilitas daerah. Ya ini nih sejarah kayak gini, nggak bisa kita kalau ngomongin cuma satu masa, karena sejarah itu pasti bisa ngomongin masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Itu fleksibilitas dari sejarah, jadi nggak cuma masa lalunya aja. Tertarik dengan sejarah? Enggak ya? Ini aja udah panjang ya soalnya. Oke. Terima kasih buat Bapak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.